Jadi mungkin si pembunuh ini setelah membantai satu keluarga Gruber itu, dia nggak langsung pergi. Dia sempat makan dulu atau minum dulu, nongkrong dulu di rumah itu, baru melarikan diri. Pada bulan Maret 1922, keluarga Gruber yang terdiri dari Josh Gruber 56 tahun, Maria Gruber 72 tahun, Cecilia Gruber 35 tahun, Victoria 8 tahun, dan kedua anak dari Cecilia, yaitu Kees 7 tahun dan Carl 2 tahun. Mereka tinggal di Hinterkaifeck, sebuah peternakan terpencil yang terletak di sekitar 10 km dari desa terdekat di Jerman Selatan. Lokasi ini sangat terpencil, dikelilingi hutan yang sangat lebat, dan hanya dapat diakses melalui jalan yang begitu sempit. Hinterkaifeck adalah sebuah peternakan terpencil di wilayah Bavaria, Jerman. Meskipun keluarga Gruber merasa nyaman di tempat ini, mereka memulai merasakan hal-hal yang aneh beberapa waktu sebelum tragedi tersebut terjadi. Pada bulan-bulan sebelum pembunuhannya, Maria Gruber, jadi Maria Gruber ini adalah ibu keluarga Gruber ya, yang berusia 72 tahun. Sebelum pembunuhan terjadi, si Maria Gruber ini melaporkan bahwa dia tuh sering mendengar suara-suara aneh di atas loteng rumahnya. Suara-suara itu terdengar seperti langkah kaki, meskipun tidak ada orang di sana. Dan meskipun ia selalu beberapa kali mencoba ke loteng, tapi ia tidak menemukan apa-apa di loteng. Jadi si Maria ini hanya mendengar suara hentakan kaki, ketika dicek nggak ada. Josh Gruber sebagai kepala anggota keluarga juga merasakan hal yang aneh ketika ia menemukan jejak kaki misterius di salju yang mengarah menuju rumah mereka. Namun tidak ada jejak kembali, seperti ada seseorang yang datang. Tapi entah bagaimana orang itu bisa menghilang tanpa jejak. Dan hal yang aneh juga muncul, termasuk hilangnya peralatan pertanian yang sangat penting untuk pekerjaan keluarga Gruber ini, karena mereka kan kerjanya di ladang ya. Semua peristiwa ini menciptakan atmosfer dan penuh ketegangan dan rasa curiga. Keluarga Gruber merasa bahwa mereka sedang dipantau atau bahkan diintai oleh seseorang. Jadi si Gruber ini sudah melihat jejak misterius di salju, dan peralatan-peralatan mereka pekerja di ladang juga hilang begitu saja. Wow, gila. Pada tanggal 31 Maret 1922, tragedi ini terjadi. Lawrence Schlittenberg, seorang pria yang bekerja di peternakan lain yang bekerja tidak jauh terletak dari Hinterkaifeck ini, datang ke rumah Gruber untuk memeriksa mereka karena ia curiga keluarga Gruber tidak muncul di luar seperti biasanya. Jadi ada tetangganya juga yang sama kerja di peternakan atau di ladang, datang ke rumah si keluarga Gruber ini untuk mengecek, kok gak seperti biasa keluarga Gruber ini tidak ada aktivitas. Loren merasa ada sesuatu yang aneh karena rumah mereka biasanya penuh aktivitas, tapi saat dia tiba, rumah itu sunyi. Pintu rumah terkunci dari dalam, dan setelah beberapa upaya, ia berhasil masuk ke dalam rumah keluarga Gruber ini. Di dalam rumah, dia menemukan pemandangan yang mengerikan. Seluruh keluarga Gruber terbunuh dengan cara yang sangat brutal. Mereka terbunuh atau mereka tewas dengan luka berat di bagian kepala. Jadi satu anggota keluarga ini luka berat di bagian kepala, yang diarah ini bagian kepala semua, yang menunjukkan bahwa pembunuh ini menggunakan alat berat, kemungkinan besar alat pertanian untuk menyerang mereka. Jadi si Josh ini sempat bilang kalau dia tuh merasa aneh karena alat-alat dari pertanian ini hilang begitu saja. Mayat keluarga Gruber. Yang pertama adalah Josh Gruber, kepala anggota keluarga, ditemukan di ruang tamu dengan luka serius di kepala dan di bagian wajah. Maria Gruber, ibunya, ditemukan tak jauh dari suaminya, juga dengan luka yang sama beratnya, bagian kepala dan muka.
Cecilia Gruber, Putri Maria, ditemukan di kamar tidur bersama kedua anaknya Kais dan Charles. Victoria, cucu Maria yang berusia 8 tahun, ditemukan tewas di ruangan belakang bersama kedua anak Cecilia. Jadi ini satu keluarga benar-benar dibantai oleh pembunuh ini. Yang sangat mencurigakan adalah bahwa tidak ada sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari korban dari keluarga Gruber ini yang menunjukkan bahwa mereka mungkin saja diserang saat mereka tertidur, atau mereka tidak menyangka akan diserang secara tiba-tiba begitu saja. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mereka mungkin sudah tahu pembunuhnya, karena suasana di rumah itu tampak sangat damai setelah pembunuhan itu terjadi. Setelah pembunuhan itu ditemukan, banyak hal yang menambah keanehan kasus ini. Yang pertama adalah jejak langkah yang mengarah ke rumah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ditemukan jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah keluarga Gruber. Tapi tidak ada jejak kembali. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pembunuh itu benar-benar berjalan kembali atau menggunakan cara lain untuk melarikan diri? Yang kedua, makanan yang ditemukan di atas meja. Hal yang sangat aneh adalah adanya makanan yang masih tergeletak di atas meja makan, yang menunjukkan bahwa mungkin si pembunuh ini tinggal di rumah itu beberapa saat setelah melakukan pembunuhan, atau bahkan mungkin sempat makan di rumah keluarga Gruber sebelum melarikan diri. Jadi mungkin si pembunuh ini setelah membantai satu keluarga Gruber itu, dia nggak langsung pergi. Dia sempat makan dulu atau minum dulu, nongkrong dulu di rumah itu, baru melarikan diri. Yang ketiga, penyelidikan awal yang tidak membantu. Pada awalnya, pihak dari kepolisian tidak menemukan petunjuk yang begitu jelas. Mereka melakukan pencarian di sekitar rumah dan mencoba mengidentifikasi siapa yang mungkin terlihat. Namun, tidak ada saksi yang dapat memberikan informasi yang berguna. Beberapa teori bermunculan seiring berjalannya waktu, namun banyak di antaranya tidak dapat dibuktikan. Yang pertama adalah Lawrence sebagai tersangka utama. Ada kecurigaan terhadap Lawrence, pekerja yang pertama kali menemukan mayat-mayat tersebut. Jadi Lawrence memiliki hubungan yang agak rumit dengan keluarga Gruber, terutama dengan Cecilia Gruber. Beberapa orang berpendapat bahwa dia mungkin memiliki motif pribadi untuk melakukan pembunuhan. Namun tidak ada bukti yang bisa mengaitkannya secara langsung dengan kejahatan ini. Teori yang kedua adalah pembunuh ini mungkin sudah mengenal dengan keluarga Gruber. Beberapa orang percaya bahwa pembunuhnya mungkin orang yang sudah dikenal oleh keluarga Gruber, karena korban tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang kuat. Seorang anggota keluarga atau orang dekat mungkin merasa cemas dan akhirnya melakukan tindakan tragis tersebut. Teori yang ketiga adalah teori pembunuhan berantai. Ada juga yang berspekulasi bahwa pembunuhan ini bisa saja bagian dari rangkaian pembunuhan berantai. Beberapa orang merasa bahwa motif si pembunuh ini belum jelas, karena tidak ada saksi atau bukti yang mendukung teori tersebut. Teori yang keempat adalah teori paranormal. Di luar teori-teori rasional, ada orang yang percaya bahwa peristiwa ini terkait dengan fenomena supranatural atau kutukan. Peternakan Hinterkaifeck memang dikenal memiliki aura yang aneh, dan beberapa percaya bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang terlibat di dalam tragedi ini. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi tidak menemukan petunjuk yang jelas, tidak ada saksi mata, dan meskipun banyak teori yang bermunculan, mereka tidak berhasil menemukan pembunuhnya. Banyak yang percaya bahwa pembunuh itu mungkin melarikan diri ke hutan yang lebat dan tidak pernah terdeteksi oleh polisi. Karena kurangnya bukti, kasus ini akhirnya menjadi salah satu kasus misteri terbesar dalam sejarah kriminal Jerman. Meskipun banyak orang yang terlibat dalam penyelidikan termasuk polisi lokal dan tentara, tidak ada yang bisa menjelaskan siapa pelaku atau apa motivasi dari pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan Hinterkaifeck tetap menjadi misteri besar, salah satu kasus pembunuhan yang paling membingungkan dalam sejarah kriminal di dunia. Hingga kini, pembunuhnya belum ditemukan, dan banyak pertanyaan yang masih tidak terjawab.
Beberapa percaya bahwa kini hanya bisa menebak-nebak kebenarannya. Tetapi kenyataannya kasus ini tetap menjadi luka yang belum sembuh dalam sejarah Jerman. Jika kamu seorang penyelidik yang menghadapi kasus ini, teori mana yang paling mungkin? Apakah kamu percaya bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan sangat cermat, atau ada elemen paranormal yang terlibat? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal cerita-cerita misteri, horor, dan konspirasi lainnya. Selamat jumpa di next video.